Mohon izin pada pagi hari ini saya mewakili Bapak Sekretaris Utama BKKBN. Beliau berhalangan hadir karena mendapat tugas untuk ke Makassar kemarin sore, begitu. Jadi ini diserahkan kepada saya, Bu Enda. Jadi ini hal yang ingin saya sampaikan, ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, isu tentang rancangan dari peraturan presiden tentang percepatan penurunan stunting, dan satu poin lagi tentang rancangan rencana aksi nasionalnya yang sudah mulai kita kerjakan ya, kami inisiasi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, jadi dua hal tadi yang ingin saya sampaikan. Jadi ini mohon izin rekan-rekan semua peserta konsolidasi bahwa ini adalah ajang sosialisasi kita ya, ajang sosialisasi untuk kira-kira mendalami atau memahami lebih dahulu legal standing dari percepatan penurunan stunting yang akan dikukuhkan melalui peraturan presiden, dan nanti di bagian kedua saya akan menyampaikan tentang rencana aksi nasional itu sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk rancangan peraturan presiden tentang percepatan penurunan stunting, mungkin Bapak Ibu dari teman-teman dari Kemendes atau mungkin juga Pak Bud kemarin sempat hadir, Pak Budi, ketika Bappenas dan DJA melakukan diseminasi untuk laporan kinerja anggaran dan pembangunan tentang percepatan penurunan stunting. Saya mengquote di sini salah satu slide yang disampaikan oleh Pak Direktur Penyusunan APBN, bahwa rancangan Perpres percepatan penurunan stunting itu sebetulnya adalah langkah strategis dari pemerintah dalam penajaman implementasi program ke depan. Di dalam Perpres tersebut, tentu akan menjadi dasar hukum atau mandat legal yang terkait dengan pembagian tugas, pembagian peran, dan juga mekanisme pengkoordinasian dan juga konvergensi implementasi strategi nasional stunting. Seperti kita ketahui, sejak tahun 2018 kita sudah banyak berbicara mengenai sebetulnya lebih kepada gizi ya waktu itu ya, tetapi kemudian kita lebih fokus lagi sejak tahun 2020 ditetapkan oleh Bapak Presiden fokus kepada isu yang disebut dengan stunting. Nah, rancangan Perpres ini juga diharapkan bisa mengintegrasikan dan juga memberikan penajaman pada intervensi-intervensi yang dilakukan, baik itu spesifik, sensitif, maupun isu tentang koordinasi, termasuk dalam penajaman sasaran prioritas. Bapak Ibu, di dalam substansi Perpres ini ada beberapa hal yang perlu di-highlight. Yang pertama adalah konvergensi. Konvergensi dalam penyelenggaraan stunting baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan desa, dan juga keterlibatan multi pihak. Yang di sini saya artikan multi pihak itu bisa di luar pemerintah, siapapun bisa bergabung untuk berkiprah atau bersumbang pikir, bersumbang tenaga dalam percepatan penurunan stunting. Lalu substansi yang kedua, isu mengenai intervensi gizi spesifik dan juga sensitif, beserta target-target dan indikator pencapaiannya sudah masuk di dalam Perpres ini, di dalam lampiran sebagai strategi nasionalnya. Dan juga tata kelola koordinasi, Bapak Ibu sekalian, tata kelola koordinasi antara kementerian dan lembaga, di mana kita diminta, ini termasuk juga sampai daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten kota, sampai desa, isu tentang perencanaan, penguatan pelaksanaan, pemantauan, bahkan sampai pada evaluasi. Dan yang terakhir adalah memang ada penguatan peran BKKBN, Bapak Ibu, di dalam Perpres tersebut sebagai kepala pelaksana program percepatan penurunan stunting. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk memperkenalkan bahwa di dalam rancangan peraturan presiden, sistematika yang ada adalah di bab 1 itu ketentuan umum, lalu diatur di bab 2 tentang strategi nasionalnya, bab 3 tentang penyelenggaraan percepatan penurunan stunting itu sendiri, bab 4 tentang koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, bab 6 tentang pemantauan evaluasi pelaporan, lalu bab 5, lalu bab 6 pendanaan, bab 7 ketentuan peralihan, dan bab 8 ketentuan penutup.
Dan yang perlu kita simak dengan seksama tentu nanti adalah di bagian lampiran, karena ini yang merupakan strategi nasional, yaitu pertama lampiran yang A tentang target antara percepatan penurunan stunting yang terdiri dari 20 indikator, dan lampiran B adalah uraian pilar dari strategi nasional itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita memasuki satu persatu nanti akan kelihatan apa sebetulnya yang akan saya highlight. Tetapi dari keseluruhan Ranperpres tersebut, kalau kita simak, maka nanti akan ada turunan dari Ranperpres itu yang bentuknya adalah peraturan badan, yaitu dari peraturan BKKBN selaku ketua tim pelaksana. Ada 3 hal yang akan diturunkan dari Ranperpres tersebut. Yang pertama terkait rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting. Yang kedua terkait dengan mekanisme tata kerja dan sekretariat pelaksana. Nah, ini adalah adanya tim percepatan penurunan stunting di tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, bahkan sampai desa, dan kemudian nanti akan ada Satgas yang adanya adalah Satgas di pusat, di provinsi, dan dia hanya sampai di level kabupaten kota. Nah, ini mungkin di poin 2 ini nanti Bapak Ibu dari Kementerian Desa dan seluruh KL pengampu untuk percepatan penurunan stunting tentu harus terlibat untuk merumuskan mekanisme tata kerja yang ada. Kemudian yang ketiga, nanti perban yang ketiga adalah tentang pedoman pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Saat ini ketiga-tiganya boleh dikatakan sedang dalam proses, ongoing proses, begitu ya. Apakah ini nanti hanya akan dikeluarkan menjadi satu perban, ya, satu perban untuk lebih menghemat, ataukah memang ini akan muncul 3 perban? Tapi masih dalam diskusi, dan nanti kita juga akan mohon petunjuk dari pengarah, yaitu tentu yang diketuai oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, masuk ke dalam sistematika dari Perpres tersebut, di bab 1 diatur tentang ketentuan umum. Sekali lagi yang perlu saya tekankan hanya apa definisi dari stunting, lalu siapa yang dimaksud dengan pemangku kepentingan. Jadi stunting ini adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang kemudian ini ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Berarti nanti ini isu atau definisi dari stunting itu sendiri nanti akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Lalu yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah bisa orang perseorangan, bisa masyarakat, akademisi, dan seterusnya yang terkait dengan percepatan penurunan stunting. Di bab 2 yang paling penting Bapak Ibu sekalian, ini isu tentang strategi nasional percepatan penurunan stunting itu sendiri. Di mana Stranas ini nanti Bapak Ibu akan menjadi acuan tentunya bagi seluruh kementerian dan lembaga yang terkait, dan juga pemerintah daerah dari provinsi sampai dengan desa, dan juga bagi para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan percepatan penurunan stunting. Nah, strategi nasional sendiri Bapak Ibu mempunyai 6 tujuan, terutama adalah untuk menurunkan prevalensi stunting, tapi tujuan yang nomor 2 sampai 6 itu tentu kita tidak bisa tinggalkan karena saling terkait, yaitu untuk kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin asupan gizi, memperbaiki pola asuh, untuk akses kualitas pelayanan kesehatan, dan juga akses air minum dan sanitasi. Nah, di dalam Stranas ini juga tentu mengacu atau masih berpedoman pada 5 pilar yang sudah ada di strategi yang sebelumnya, yaitu untuk peningkatan gizi masyarakat, di mana di dalam pilar-pilar tersebut Bapak Ibu mungkin sudah hafal semua, 5 diantaranya, salah satu diantaranya yang nomor 3 itu adalah peningkatan konvergensi baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Dan ini yang biasanya menjadi ranah Bapak Ibu yang ada di lapangan, terutama adalah pendamping-pendamping program maupun pendamping di desa maupun di kabupaten kota, tentang bagaimana kita melakukan konvergensi. Kemudian dari sini, di dalam strategi nasional ini sendiri tentu harus diperkuat dengan rencana aksi nasional. Nah, rencana aksi nasionalnya Bapak Ibu memang sangat spesifik, yaitu rencana aksi nasional yang melalui pendekatan keluarga berisiko stunting.
Jadi memang sudah dibatasi. Rencana aksi nasionalnya adalah rencana aksi nasional yang menggunakan pendekatan keluarga berisiko stunting. Jadi betul-betul rencana aksi yang ada di lapangan. Jadi kalau kita baca run-nya nanti, Bapak Ibu, bobotnya lebih kepada mungkin sekitar 80% bobotnya mengatur rencana aksi yang ada di lapangan. Ya. Nah, apa saja cakupan di dalam rencana aksi ini? Ada 5 hal. Yang pertama adalah mengenai data keluarga berisiko stunting harus tersedia. Lalu bagaimana pendampingan keluarga berisiko stunting itu dilakukan. Lalu pendampingan khusus untuk semua calon pengantin yang dalam hal ini adalah calon pasangan usia subur. Lalu nanti mengenai surveillance keluarga berisiko stunting dan audit kasus stunting. Nah, rencana aksi ini tadi saya sampaikan Bapak Ibu akan dikukuhkan dalam bentuk peraturan badan yang nanti ditetapkan oleh Kepala BKKBN. Nah, di dalam melaksanakan program kegiatannya, Bapak Ibu sekalian, maka seluruh KL pemerintah daerah dan pemangku kepentingan tentu harus melakukan penguatan dari sisi perencanaan, penganggaran, kualitas pelaksanaan, kualitas pemantauan evaluasi, dan juga peningkatan kapasitas SDM. Nah, lebih lanjut, Bapak Ibu, kalau saya berbicara sedikit mengenai rencana aksi di dalam Stranas ini, yang pertama bahwa isu tentang penyediaan data keluarga berisiko stunting tadi, yaitu di mana setiap daerah, bahkan basisnya adalah rukun tetangga, RT, harus bisa menyajikan atau menyediakan data keluarga berisiko stunting sebagai data operasional. Ya, kegiatan tersebut dilakukan melalui tahapan penapisan, ya, penapisan untuk beberapa kategori sasaran, yaitu calon pengantin, ibu hamil, lalu keluarga tersebut punya akses terhadap ketersediaan pangan, asupan gizi, lalu apakah keluarga dengan pasangan usia subur tersebut pasca salin dan kemudian mempergunakan kontrasepsi atau tidak, lalu keluarga yang punya balita, apakah mereka melakukan pengasuhan, lalu kepemilikan terhadap sarana jamban dan air bersih, dan juga terhadap rumah sehat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin ketika kita ada launching atau ada diseminasi laporan kinerja anggaran dan pembangunan tentang percepatan penurunan stunting, kelemahan yang ada adalah lebih kepada intervensi spesifik maupun sensitif yang dilakukan oleh kementerian lembaga di daerah sampai pada tingkat desa, atau ada juga yang sampai tingkat rumah tangga, beberapa diantaranya, tidak dipergunakan. Jadi sampai tetapi tidak dipergunakan. Tetapi yang lebih parah adalah banyak yang tidak sampai, bagaimana mau dipergunakan gitu. Sehingga memang penekanan kemarin yang ada adalah bahwa Bapak Ibu kehadirannya sebagai pendamping-pendamping di lapangan tentu sangat diperlukan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk pendampingan keluarga berisiko stunting bagi semua calon pengantin ini sangat khusus, spesifik, dan di sini tentu untuk yang keluarga berisiko stunting ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama bahwa pendamping tersebut harus bisa melakukan penyuluhan, lalu melakukan fasilitasi pelayanan rujukan, dan juga memfasilitasi penerimaan program bantuan sosial. Jadi apakah memang keluarga-keluarga berisiko stunting tersebut menerima PKH, apakah mereka memang juga sebagai PBI, begitu ya. Nah, kemudian untuk calon pengantin atau calon pasangan usia subur, nanti mereka wajib selama 3 bulan sebelum menikah, itu mereka harus mengikuti semacam program yang diberikan oleh BKKBN melalui aplikasi LC-Mil namanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak semata-mata nanti endingnya adalah mereka mendapat bimbingan catin dari kantor agama ataupun juga nanti pemeriksaan kesehatan oleh teman-teman di puskesmas, tetapi sebelum itu mereka sudah bisa mengakses aplikasi yang bisa membantu mereka untuk kesiapan mereka untuk menikah. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini kalau berbicara target antara yang tadi disampaikan oleh Mbak Endah bahwa tugasnya adalah menurunkan 14%, sebetulnya di dalam Perpres ini, di RAN Perpres ini juga sudah mulai spesifik
penggarapan atau kelompok sasarannya, kalau selama ini dari tahun 2018 sampai 2020, bahkan di 2021 ini kita lebih banyak bicara pada 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan, maka untuk ketika nanti Ranperpres ini terbit atau disahkan, maka sasaran itu mulai dari calon pengantin atau remaja. Kemudian ibu hamilnya, ibu menyusui atau pada masa interval, dan juga si balita itu sendiri. Memang 3 terakhir ke kanan itu kalau dilihat Bapak Ibu tentu ini sudah menjadi area di tahun 2018 sampai sekarang begitu ya. Tetapi untuk yang garapan terhadap remaja memang masih sangat lemah. Tetapi dari kemarin diskusi ketika kita dari Bappenas Pak Pungkas menyampaikan paparannya, ternyata justru untuk intervensi pada ibu hamil, ibu menyusui, artinya kepada apa istilahnya koordinasi kegiatan untuk menyasar 1000 HPK itu justru yang paling rendah dari sisi efektivitasnya. Artinya kenapa? Karena mungkin memang belum dilaksanakan secara maksimal dan kita masih tahu kelemahan-kelemahan itu terjadi di lapangan adalah karena memang ketersediaan apakah di lapangan itu kita punya tenaga pendamping atau tidak. Jadi dibandingkan dengan yang intervensi spesifik atau sensitif lainnya atau bahkan isu koordinasi, maka penggarapan terhadap 1000 HPK ternyata masih sangat rendah. Nah, ini mungkin juga yang faktor mengapa stunting itu menjadi sulit sekali untuk kita genjot untuk bisa turun. Di bab 3, Bapak Ibu sekalian, ini mengenai penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Ini tentu karena strategi nasional dan rencana aksi nanti akan menjadi acuan, maka Bapak Ibu di seluruh lapisan KL maupun pemerintah daerah sampai pemerintah desa tentu harus melakukan beberapa hal yang tadi sudah saya sebutkan dari perencanaan, kemudian pelaksanaannya ditingkatkan kualitasnya, pemantauan evaluasi sampai pada kapasitas SDM-nya itu sendiri. Nah, di dalam bab 3 ini Bapak Ibu juga ada perubahan tentang lokasi prioritas. Jadi kalau setiap tahun kita sejak tahun 2018 kita naik 100 kabupaten terus sampai tahun 2021, maka sejak tahun 2022 nanti di depan kita tidak lagi menambah hanya 100, tapi seluruh kabupaten kota di Indonesia akan menjadi lokasi prioritas. Artinya kita tidak lagi mengatakan bahwa itu adalah lokasi prioritas karena sudah menjadi kebijakan umum. Seluruh wilayah harus menggarap percepatan penurunan stunting ini. Nah, siapa yang memiliki kewenangan untuk mengatur itu semua tentu adalah Bappenas, gitu ya. Bappenas dengan beberapa kriterianya. Dan tentu kalau diturunkan lagi, masih ada kawan-kawan di kabupaten kota terutama nanti tentu akan memilah di wilayahnya itu tidak mungkin belum bisa mencakup seluruh desanya, tetapi berapa desa yang akan menjadi prioritas, nah itu Bapak Ibu sekalian yang biasanya antara Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, tempat Pak Budiono nanti juga bisa menyampaikan mungkin bagaimana menentukan desa-desa prioritas di seluruh kabupaten kota yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya untuk di bab 4, nah ini yang paling penting untuk teman-teman semua dan juga Bapak Ibu di Kemendes tentunya, isu tentang koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Tadi saya sampaikan ada TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, sampai dengan desa, begitu ya Bapak Ibu. Siapa saja kemudian yang menetapkan. Ya. Jadi kalau di tingkat pusat itu terdiri atas pengarah dan pelaksana, lalu yang di provinsi ditetapkan oleh gubernur, di kabupaten kota ditetapkan oleh bupati wali kota dan seterusnya. Nah, TPPS ini sebetulnya boleh dibilang beberapa daerah mayoritas sudah memiliki, walaupun mungkin namanya berbeda begitu ya TPPS ini. Ada yang diketuai Bapeda, ada yang diketuai oleh Sekda dan seterusnya ya. Ada yang wakil bupati, wakil wali kota dan seterusnya. Ini berbeda-beda di setiap daerah. Nah, dengan adanya Perpres ini tentu nanti ini menjadi sesuatu yang seragam. Jadi komandonya tidak terlalu terpencar-pencar dan memudahkan dari sisi koordinasi. Nah, kemudian di TPPS untuk tingkat desa ini ditetapkan oleh kepala desa. Di sini melibatkan tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan atau tenaga gizi, lalu penyuluh KB, kemudian tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau TPPKK-nya,
Lalu ada pembantu pembina keluarga berencana atau PPKBD yang ada di wilayah masing-masing, bahkan sampai sub PPKBD. Lalu di sana juga ada teman-teman kita KPM, kader pembangunan manusia, dan kader-kader yang lain yang ada di desa. Kemensos juga punya, dan seterusnya. Ini yang kami dorong untuk teman-teman di Kemendes untuk memikirkan bersama bagaimana kita melakukan konvergensi pendamping keluarga di tingkat desa. Kalau kita sebut pendamping desa, mungkin levelnya desa, tapi untuk konsep yang ada di RPRPres ini nanti disebut dengan pendamping keluarga, di mana pendamping keluarga itu nanti akan terdiri dari 3 unsur, yaitu bidan, kemudian PKK, dan juga kader KB, di mana satu desa bisa saja memiliki lebih dari satu tim. Ya, lebih dari satu tim. Ini sudah kita hitung nanti di 2022 kita akan mempunyai sekitar 200.000 tim di seluruh desa yang ada di Indonesia, dan itu proporsional terhadap jumlah penduduk per desa. Jadi kalau kita bisa bilang bahwa sekitar 1.300 penduduk akan memiliki satu tim, ya satu tim. Itu angka kasarnya hitungannya seperti itu, tapi mungkin nanti akan tergantung dari desanya itu sendiri. Mungkin saja ada desa yang jumlah penduduknya tidak sampai 1.000 orang. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk mendapat gambaran saja siapa tim pengarah yang ada, tim pengarah itu diketuai oleh Bapak Wakil Presiden, lalu yang duduk sebagai ketua-ketua bidang atau wakil yang wakil-wakil kemudian membidangi hal-hal tertentu. Kita punya Menko PMK untuk bidang pelaksana, punya Menteri PPN Kepala Bappenas selaku wakil bidang perencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan punya Menteri Dalam Negeri sebagai wakil bidang pembinaan pengawasan pemerintahan daerah. Nah, dalam strukturnya tim pengarah ini dibantu oleh tim pelaksana, di mana tim pelaksana ini ketuanya adalah Kepala BKKBN, lalu di bawah beliau nanti akan ada pejabat tinggi madya atau eselon 1 dari Bappenas yang akan membidangi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Eselon 1 dari Kemenko PMK membidangi koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan pengawalan. Lalu dari Kementerian Kesehatan nanti membidangi koordinasi intervensi spesifik. Dari Kementerian Dalam Negeri nanti membidangi koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Lalu dari Setwapres sendiri sebagai wakil bidang advokasi dan komitmen kepemimpinan. Nah, ini Bapak Ibu semua, nanti mekanisme tata kerjanya akan seperti apa, itu yang tadi saya sampaikan akan diatur di dalam peraturan badan. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, di bab 5 tentang pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, saya tidak perlu menyampaikan di sini, tetapi intinya adalah bahwa pemantauan, evaluasi, dan pelaporan juga akan dikukuhkan menjadi di dalam peraturan badan, dan tentu ini akan mengutamakan pengembangan sistem manajemen yang lebih baik lagi, sehingga alurnya tidak lagi menjadi alur yang dalam tanda petik atau bahasa kami sehari-hari istilahnya nggak ribet lagi gitu ya, karena akan dipermudah dengan kemajuan-kemajuan IT. Nah, ini arus pelaporannya dari jajaran Bupati Wali Kota tentu akan melapor kepada Pak Gubernur, lalu disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri. Kemudian untuk di tingkat pusat, Kementerian Lembaga Pengampu penurunan stunting ini akan mereport langsung kepada Kepala Bappenas atau Kementerian PPN Bappenas. Nah, dari Kementerian Dalam Negeri dan dari Bappenas nanti akan dilakukan kompilasi dan analisis oleh Ketua Pelaksana yaitu BKKBN, dan setelah diolah tentu nanti akan disampaikan kepada Ketua Pengarah yaitu Bapak Wakil Presiden. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, di pendanaan mungkin ini tidak perlu saya sampaikan karena memang pendanaan untuk program ini bisa saja dari APBN, APBD, dan juga sumber-sumber lain yang sah yang tentu tidak mengikat kita semua. Nah, Bapak Ibu, di bagian lampiran Perpres ini, Ranperpres ini ada 2. Lampiran A itu bicara tentang target antara. Target antara yang tadi disampaikan 14% di tahun 2024 gitu ya. Tetapi untuk mencapai ke sana lalu apa saja gitu target-targetnya atau indikatornya itu apa saja. Nah, memang di lampiran A ini nanti hanya akan ada 2,
sasarannya, yaitu tersedianya layanan intervensi spesifik dan tersedianya layanan intervensi sensitif. Untuk intervensi spesifik nanti akan ada 9 indikator, dan untuk layanan intervensi sensitif itu nanti ada 11 indikator. Targetnya tentu nanti sudah ada semua di sana berapa, dan itu tentu harus dicapai di tahun 2024. Untuk lampiran B, itu khusus mengenai uraian dari pilar strategi nasional. Ada 5 pilar yang tadi sudah saya sampaikan. Masing-masing pilar ada yang punya 2 kegiatan, 3 kegiatan, bahkan ada yang 4 kegiatan. Outputnya juga sudah tertentu, target-targetnya juga sudah ditentukan. Nah, untuk di lampiran A ini, dalam catatan saya, teman-teman dari Kemendes itu punya partisipasi atau punya daya dukung untuk tersedianya layanan intervensi. Itu 9 indikator itu Kemendes PDTT mempunyai peran menjadi instansi pendukung. Kemudian dari 11 indikator untuk layanan intervensi sensitif ini ada 7 indikator sasaran yang juga didukung oleh teman-teman di Kemendes PDTT. Nah, mungkin nanti untuk jelasnya bisa dilihat. Ini kita lihat kalau untuk lampiran A tadi, ini sudah ada indikator sasarannya, targetnya tahun 2024 berapa sudah ada semua, lalu siapa penanggung jawab utamanya atau PJ. Kalau pendukung, sebagai pendukung tidak saya cantumkan Bapak Ibu, tapi ini hanya saya cantumkan PJ-nya saja. Di sini untuk yang layanan intervensi spesifik semua oleh Kementerian Kesehatan. Lalu untuk pelayanan intervensi sensitif, ada BKKBN sebagai penanggung jawab di 1, 2, 3, 4, lalu lainnya ada dari PUPR, ada Kemkes lagi, ada Kemsos, lalu ada Kemkes juga, dan ya Kemsos dan Kemkes ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian untuk lampiran A. Nah, lampiran B saya coba ringkas, mudah-mudahan tampak juga oleh Bapak Ibu sekalian, bahwa dari 5 pilar yang ada, Bapak Ibu, masing-masing pilar ini mempunyai kegiatan. Pilar 1 ada 2 kegiatan, seperti tercantum di sini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pilar 2 itu ada 1, 2, 3 kegiatan, pilar 3 2, pilar 4 2, pilar 5 4 kegiatan. Nah, masing-masing kegiatan ini nanti punya keluaran, berapa targetnya, dan tahun berapa harus dicapai. Nah, ini mungkin yang juga perlu nanti didiskusikan pada saat kita menyusun rencana aksi, kemudian mekanisme kerja, begitu ya. Target-target tersebut untuk daerah, utamanya adalah sampai level kabupaten kota, bagaimana kita menetapkan target-target tersebut. Nah, ini adalah akan menjadi isu yang harus kita garis bawahi pada saat kita mendiskusikan rencana aksi nasional nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu seputar rancangan peraturan presiden untuk percepatan penurunan stunting. Sekarang saya masuk kepada bagian kedua. Mohon maaf ini kalau waktunya sudah lewat, saya minta waktu sedikit lagi. Untuk rancangan rencana aksi nasional untuk percepatan penurunan stunting. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa RAN ini adalah yang melalui pendekatan keluarga berisiko stunting, dan itu memang sudah diatur di dalam Perpres-nya. Bapak Ibu, ini adalah alur penyusunan kami yang sudah kami lakukan, bahwa dari adanya Perpres nanti tentu kita memerlukan untuk pelaksanaan itu dikawal melalui rencana aksi nasional. Ya, rencana aksi nasional. Di dalam rencana aksi nasional ini akan diatur melalui peraturan badan, dan kita juga akan ada narasinya tentu. Dan draft yang sudah kami buat itu berisi 2 matriks, matriks A dan matriks B. Matriks A itu adalah matriks rencana aksi yang didasarkan pada mandat di pasal 8, bahwa rencana aksi nasional minimal memiliki 5 kegiatan pokok, yaitu penyediaan data keluarga berisiko stunting, yang berikutnya pendampingan keluarga berisiko stunting, lalu pendampingan semua calon pengantin atau calon pasangan usia subur, kemudian surveillance keluarga berisiko stunting, dan yang kelima adalah audit kasus stunting. Nah, sedangkan matriks B ini kami dasarkan pada lampiran B RAN Perpres itu sendiri. Jadi sebetulnya di dalam RAN Perpres itu, lampiran B itu sudah cukup detail, siapa berbuat apa, begitu ya, kementerian mana yang jadi penanggung jawab, lalu pemerintah daerah juga kiprahnya di mana, targetnya berapa, semua sudah ada. Tetapi kita lebih detailkan lagi. Nah, pendetailan ini semua Bapak Ibu tentu punya dasar. Punya dasar yaitu dari bagaimana mekanisme di lapangan kita lakukan. Ya, jadi
ini Bapak Ibu sekalian, salah satu dasarnya adalah bahwa kami telah menyusun yang namanya algoritma sampai ketemu bagaimana sebetulnya kita menggarap di lapangan dari remaja, calon pasangan usia subur, lalu ketika mereka sudah menikah menjadi pus baru, tapi kita masih punya juga pus yang lama yang sudah menikah terlebih dahulu tentunya, ini juga terus kita ikuti, kita garap. Di sini sudah mulai ada pendampingan, ya, dari penapisan di sini ada calon pus mau menikah, kita dampingi. Kemudian nanti mereka masuk pada fase yang namanya fase hamil. Ya, jadi kalau di sini fase calon pasangan usia subur sampai sini, lalu ini pasangan usia subur udah jadi pasangan usia subur lalu menikah, mereka akan hamil. Dari hamil itu lalu kita lakukan penapisan lagi. Dari penapisan tersebut, intervensinya apa saja yang akan dilakukan. Lalu nanti ketika mereka sudah melahirkan, ini juga menjadi sasaran kita lagi yaitu fase pasca salin atau interval, baik ibunya maupun pada bayinya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang mendasari bagaimana nanti rencana aksi nasional, utamanya adalah untuk yang ada di lapangan tentu, bagaimana kita mendampingi mereka dari mulai penapisan penyiapan data, lalu surveillance-nya diikuti. Ya, surveillance-nya diikuti. Nah, yang berikutnya ini adalah hanya satu matriks bagaimana sebetulnya kita memformulasikan antara intervensi sensitif dengan intervensi spesifiknya. Bapak Ibu, bahwa pendamping keluarga itu nanti tugasnya, tadi saya sampaikan, tidak hanya melakukan penyuluhan, tetapi juga bisa memberikan rujukan, dan yang terpenting lagi adalah semua intervensi sensitif, ya, semua intervensi sensitif harus dipastikan sampai juga dan digunakan oleh seluruh keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Nah, kemarin di dalam diskusi awal dengan teman-teman di Kementerian Sosial yang kemudian difasilitasi oleh teman-teman di Bappenas, bahwa sebagai contoh adalah PKH. Penerima PKH, kita harus bisa meyakinkan bahwa semua keluarga berisiko stunting harus mendapatkan PKH-nya dengan catatan atau dengan kriteria yang ditentukan bersama dengan Kementerian Sosial, sehingga tidak ada yang lepas dari PKH, gitu ya. Nah, ini juga tugas dari nanti teman-teman di lapangan selaku pendamping keluarga. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf kalau terlalu cepat juga karena waktunya dibatasi, terbuka untuk diskusi. Mudah-mudahan nanti bisa diperkuat oleh Pak Budiono, juga narasumber yang lain untuk implementasi di lapangannya.